Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Riza Kumala Mudaningrum, yang kedua Ria Puspitasari, dan yang ketiga Sulis binti Munfaati akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Yang pertama, definisi penilaian autentik. Istilah penilaian autentik tersusun dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian atau asesmen adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran atau kuantitatif melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. Penilaian merupakan suatu proses yang sistematik dalam pengumpulan data untuk perumusan keputusan terhadap efektivitas dan keberhasilan suatu program berdasarkan prosedur operasi standar dan prinsip-prinsip ilmiah secara tepat. Mengacu pada Permendikbud nomor 23 tahun 2013, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun pengertian autentik adalah berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Istilah autentik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dapat dipercaya atau asli, dan merupakan sinonim dari nyata, valid, atau reliable. Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik, di mana para guru dalam melakukan penilaian benar-benar memperhatikan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ria Puspitasari. Tujuan penilaian autentik. Yang pertama, melacak kemajuan siswa. Guru dapat melacak kemajuan siswa dengan melakukan penilaian untuk melihat hasil belajar siswa meningkat ataukah menurun. Selain itu, guru juga dapat menyusun profil siswa terkait hasil yang dicapai secara periodik. Yang kedua, mengecek ketercapaian kompetensi siswa. Guru dapat melakukannya dengan menggunakan penilaian bagi siswanya apakah sudah mencapai kompetensi sesuai yang diharapkan atau belum. Sehingga dengan mengetahui itu, nanti guru mampu mengambil tindakan bagi siswa yang tertinggal yang belum mampu mencapai kompetensi siswa yang sesuai target. Yang ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Guru dapat mendeteksi apa yang belum dikuasai siswa sehingga guru dapat mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan kondisi untuk mencapai kompetensi yang bisa dicapai siswa, baik memperbaiki teknik, taktik, gaya, metode, maupun strategi pembelajaran untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar yang menarik dan mudah dipahami siswa. Yang keempat, menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan siswa, yaitu sebagai bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang masih rendah. Fungsi penilaian autentik. Yang pertama, fungsi pembelajaran. Asesmen autentik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari proses penilaian dapat diperoleh informasi tentang seberapa besar peserta didik telah berhasil mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh guru. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan umpan balik bagi guru tentang seberapa baik dan mereka berhasil melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, fungsi administratif. Penilaian autentik sangat penting untuk keputusan yang bersifat administratif. Secara berkala, Kanwil Kemendiknas biasanya
menentukan kualifikasi masing-masing sekolah, apakah termasuk baik, sedang, atau rendah. Hal ini diperlukan dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sekolah. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah hasil prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, fungsi pembinaan. Selain sekolah memberikan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu pada peserta didik, sekolah juga membutuhkan informasi tentang bakat khusus yang dimiliki peserta didik. Informasi bakat ini dapat memberikan saran kepada orang tua tentang bidang studi atau bidang minat kerja yang lebih sesuai dengan bakat peserta didik. Manfaat penilaian autentik. Yang pertama, memungkinkan adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja peserta didik sesuai pelajaran yang telah diajarkan. Yang kedua, memberi kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Yang ketiga, memungkinkan terintegrasikannya dari tahap pengajaran, belajar, dan juga penilaian. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk menampilkan hasil belajarnya untuk kerjanya yang mereka anggap baik. Selanjutnya, penilaian autentik di Indonesia. Pelaksanaan penilaian autentik dapat berjalan baik apabila sesuai dengan perencanaan penilaian yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk RPP. Komponen penilaian dalam RPP terdiri dari indikator pencapaian, kompetensi, teknik dan instrumen penilaian, rubrik penilaian, dan penskoran. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis dokumen, wawancara, dan observasi, para guru sudah melakukan kegiatan perencanaan penilaian autentik pada pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun semua guru sudah melakukan perencanaan penilaian autentik, namun dalam hal menyusun perencanaan tersebut, tidak semua guru mencantumkan semua aspek secara lengkap. Beberapa guru hanya mencantumkan beberapa komponen secara sekilas saja. Bahkan ada beberapa komponen yang tidak dicantumkan oleh guru. Menurut Kunandar tahun 2013 nomor 73, perencanaan penilaian setidak-tidaknya meliputi komponen yang akan dinilai, teknik yang akan digunakan, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.